نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال المصنف والمؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين. وأما الأربعة اللواتي في النار فامرأة بزية اللسان أي فاحشة على زوجها إن غاب عنها زوجها لم تصن نفسها وإن حضر آزته بلسانها. Jadi pada pertemuan yang kelewat tak kali kita baca hadis Rasulullah tentang putra inong, putra macam urang inong, putboh kriteria urang inong yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Maka jino tamong dalam hadis Rasulullah selanjutnya yang mengatakan tentang put macam kriteria urinong yang jid ke penghuni neraka. Walaupun katanya uraga, tapi wajib untuk tak terpecit halnya, karena katanya na keluarga yang inong, tanya na perumah, tanya na anak darah yang inong, maka wajib ada urang cik untuk gepurno anak inong gapnyan, sehingga abek termasuk ke dalam kelompok-kelompok perempuan yang Rasul janjikan neraka. Wa amal arba'atul lawati finnar. Adapun para perempuan, 4 macam perempuan yang kelak akan masuk neraka. Famra'atun baziyatul lisan. Yang pertama adalah perempuan yang tajam lidahnya. Artinya fahisyah yang keji lidah di atas suaminya. Yang kepun urinong yang Rasul kentamong neraka urinong yang tajam lidah. Makna tajam lidah gepegah haba yang ngon habanyan gesinde-sinde lintu, geken-ken kelintu, gehina lintu. Lebih-lebih musurinong kalagak becut, kakaya becut karena kerja gero. Maka lebih mudah untuk gepegah-pegah haba yang jid kesakit hati lintu. Rupanya menyaurinong nyan galak pesakit hati lintu dengan tanpa kebenaran, maka urinong nyan termasuk urang pun yang geken li Rasulullah jid ke penghuni neraka. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Jika suaminya jauh darinya, maka ia tidak memelihara dirinya. Dan jika suaminya hadir di hadapannya, maka ia pun azathu bilisaniha. Ia sakiti perasaan suaminya dengan lidah dan perkataannya. Hanya ciri-ciri urinong yang jid ke penghuni neraka. Tegedi lintu hanileke hana gejaga dro, sehingga gepelumah aurat ba uragam lain, geme senyum-senyum kuragam lain, geme cakra-cakraken geme senda-senda dengan uragam lain. Padahal urinongnya hanjut melemeh-lemeh, hanjut memanis-manis muka dengan uragam yang ajnabi. Ngon linturo yu pelembut-lembut haba, yu pemanis-manis muka. Ngon urang lain hana gebi laganyan. Jino ramai yang membalik. Ngon linturo pegah mekeleh-keleh muka, mohop-mohop, kerut muka. Tapi ketika tiba ilike uragam lain, nyan cika na haba-haba yang lembut-lembut, cik kagatu haba berlembut. Pegah haba ngon linturo mekeleh-keleh laju. Sementara pegah banganggap tak gatu haba seget mungkin. Kemudian ketika ilike linturo, muka mohop-mohop, bengeh-bengeh cemberut. Truk ilike gap citka gepe senyum-senyum dro. Hanya adalah perbuatan yang terbalik ba orinong lawitnya. Jadi ilike linturo pegah haba mekeleh-keleh gata-gasa, ilike gap gatu haba berlembut, bermenarik, berlagak. Ilike linturo muka masam, kerut muka, tapi ilike gap senyum-senyum, pedih-pedih lagak.
berkata oleh Umar ibnu Khattab bahawa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasul, ayyuma imra'atun rafa'at sautaha ala zawjiha, tidak ada seorang perempuan pun yang meninggikan suaranya ala zawjiha, di atas suaminya, illa la'anaha kullu syai'in, kecuali setiap benda yang tersentuh oleh cahaya matahari akan melaknat dia. Menyenau rinang di petinggi tu bak uragam, di mekereh tu ngau uragam, maka seluruh benda-benda yang kenong mencahaya matahari yang gelaknat urinongnya. Ya. Tanya selaku uragam, leh talengo hadisnya bek merasa bangga ro. Obadi nunggu hayu tanya uragam. Pakon hayu karena urinong gedanya tiga ke petinggi tu ada gedanya kaka temurka. Gemurka getenak oleh seluruh benda-benda yang kenong matahari. Getenak le gunung, getenak le manok, getenak le bakai. Bek bangga katanya. Malah merasa gagal. Pakon gagal tanya jet ke urang yang hana mampu mendidik urinong sehingga urinongnya sanggup dan itu jet pekereh tu dia katanya. Jadi gagal. Saban lagi urang cik, ketika urang ciknya anak yang durhaka, yang berarti kon hayu urang cik. Maksudna urang cik durhaka anak. Apakah tanda hayu urang cik kon? Ketika urang cik anak durhaka, maka sekilas le dari satu sisi urang ciknya gagal. Pokon gagal hana mampu gedidik anak yang berbakti. Maka selaku lintu menancit. Jadi bek merasa hayu dah talengo hadisnya. Malah merasa gagal katanya. Karena urinong katanya gemurka oleh makhluk Allah. Bukankah salah satu kewajiban lintu adalah gejaga urinong, gepapah urinong agar urinongnya njit ke penghuni syurga. Maka menyurinong getanya kenong murka bak alam, kenong murka bak gunung, bak bumo, bak langit, gara-gara yang mengkeruh tu ngontanya, tanda tanya tengah dalam keadaan gagal. Jadi talengo hadisnya kon untuk peik bahu katanya. Tapi untuk tawanti-wanti agar urinong katanya, anak inong katanya bek laginya. Ketika tengok tanya anak inong yang ka berkeluarga, maka hanjut tabela anak inong katanya ketika anak inongnya geken-ken kelintu, ge perket nama masalah melintu. Kibancit selaku urang cik wajib tadidik anak inong katanya untuk berbakti kelintu. Abu Bakar yang merupakan ayahanda Siti Aisyah atuh nama masalah Aisyah dengan Rasulullah hantom pernah gepesalah Rasulullah. Tetap langsung gedikte Siti Aisyah, genasihati Siti Aisyah untuk bek membantah Rasulullah. Tanpa kita yang tu masalah, so salah pun ada yang lagi kan. Langsung ketika masalah Rasulullah dengan Siti Aisyah langsung getegur Siti Aisyah. Maka menancit sewajarnya urang cik laweknya. Ketika tanya nak anak dara bermasalah dengan lintu koknya, maka usahakan bek bela anak dara ila ke lintu koknya. Bek bela kibancit munya meleka anak dara wajib katanya tadidik anak daranya. Walaupun kenyataannya itu kadang salah lintu, tapi bek bela mekeke anak dara. Pakon tak dikhawatirkan akan semakin raya ulai koknya merasa betul sehingga hana hormati lintu. Maka menyokin petalah lintu untuk pegahaba berterasi dengan lintu. Yang hanjit giban tabela anak inong katanya mekeke gaknya. Nya dia khawatirkan untuk perakan timbul sifat raya ulai, raya gengsi bagi anak inong katanya karena metuh na tabela. Maka memang kena petalah lintu pegahaba berterasi dengan lintu, baik petalah lintu leka anak inong katanya. Nya sikap yang bijak yang mesejih na bak urang cik. Kalau baik sampai tadidik anak inang katanya jet ke urang yang berani geperaya su di atas lintu katanya. Kemudian yang kedua, urang inang yang jet ke penghuni neraka. Wa mra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiqu. Seorang perempuan yang memberatkan suaminya dengan hal-hal yang tidak disanggupi. Gepeberat belanja bak lintu dengan sesuatu yang di luar kemampuan lintu. Lintu gaji gaknya mesti mit si bulan mesti 2 juta contoh ataupun 3 juta. Tapi kemauan perumahnya
terlalu tinggi sehingga merasa tertekan lintu hai bagi minta belanja. Lintu kalah ke usaha, kalah ke minta peng, kalah ke kerja lebih sanggup banyak, tapi tetap mit gaji, mit rezeki. Maka ketika uri inong ge lintu mit rezeki, ge bebankan lintu dengan perakan beban yang di luar kemampuan si lintu. Yang termasuk uri inong yang hana gegalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wa mra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Seorang perempuan yang tidak menutup dirinya daripada laki-laki ajnabi dan ia keluar rumah dalam keadaan menampakkan keindahannya. Hanya yang paling leuronyo. Urinong getebit dari rumah gepedeh-pedeh lagak dro. Tabarruj juga. Tabarrujnya lebih luah ketimbang sekedar pelumah aurat. Orang inong yang katup aurat pun mantong mungkin melakukan sifat tabarruj. Masa urinong ge pakai cadar. Tapi gejak langkauan rame ge pakai parfum. Gejak melikak-likak iliku ragam. Nyan ka dianggap tup aurat, tapi kira tabarruj. Pedeh-pedeh keindahan dro, ge pun nampak perakan sifat keunggulan dro bau ragam yang ajnabi. Termasuk urinong yang ge pedeh-pedeh lagak sugoknya dileke ragam. Ge olah-olah su sedemikian rupa sehingga ragam tertarik ke suara goknya, termasuk dalam kelompok tabarruj cik. Munyo yang deh aurat cik memang karame cik. Munyo pedeh aurat angke lagi turah yang kalikut. Termasuk orang pedeh aurat angke lagi nyan. Urinong yang geduk ila ke rumah hana ge pakai jilbab, pakai daster. Yang seolah-olah jino konli sebuah dosa. Bagaimana takkan talikut cik. Munyo urang icu-mucu mungkin mantang merasa bersalah goknya. Kaluh cemucu. Orang yang mezina mungkin merasa bersalah gaknya mezina. Tapi orang yang duk ila ke rumah buka jilbab, nyo hana merasa le orang yang bersalah. Padahal buka auratnya liku ragam ajnabi termasuk dosa besar ke urinong. Tapi ramai urinong yang hana merasa le nyan sebagai sebuah dosa. Maka katanya selaku ragam yang na perumah, na keluarga inong wajib takun bak keluarga katanya untuk bek pedeh-pedeh aurat. Untuk bek pedeh-pedeh bek pedeh-pedeh taku dileke berakan orang agam lain. Bahkan bek handakan orang yang hana jak sikula. Orang jak sikula mantau yang terpelajar juga pedeh-pedeh aurat. Kena jamun model ibu-ibu yang ketika pakai jilbab getawak ijai likut tinggal bentuk ina segitiga lumah dada. Ulai getup, tapi untuk na segitiga ino ibaruh taku. Nampak ina bacut. Yang aurat. Tapi hana merasa bersalah, hana merasa dosa, enggak anggap yang hal wajar. Jadi baik tak biasakan but haramnya tak anggap sebagai perlakuan dan sikap yang wajar. Kemudian yang keput urinong yang hana gegalak oleh Rasulullah lam. Imra'atun laisa laha hammun illal akla wa syurba wan nauma. Urinong yang lam pikiran goknya hana lain nunggu kecuali pajuh jebi tengut. Nya mentang dah boleh goknya. Wa laisa laha raqbatun fi salatin. Hana gemar membacut untuk pepah temayang. Hana galak membacut untuk taat ke Allah, untuk taat ke Rasulullah. Jadi han terfikir ke lain. Pikiran goknya yang penting kapah makan, kapah minum, mengat tengut kabereh. Hana terfikir nyo kena pepah temayang tiga. Nyo kena pepah baca Quran tiga. Nyo kena berutin selawat. Handam terfikir kenan. Yang dipikir cuman pepah pajuh, pepah jeb, pepah tengut. Hanya termasuk urinong yang kena Rasulullah jadi ke penghuni neraka kelak di hari kiamat. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis warawal hakimu dan gerawi oleh Imam Hakim annahu qalat bahwa sungguhnya hal wacaan berkata oleh seorang perempuan bagi Nabi SAW. Anas drawurinong ge mengadu bak Rasulullah. Geken le urinong nyan ya Rasulullah
inna ibna ammi, bahawa sungguh anak paman lun kagejak lamar lun, gepakat lun mekawin. Berarti anak paman goknyan sebang sepupu kepakat mekawin goknyan. Maka fa akhbirni ya Rasulullah, wahai Rasul, segahlam lun terimong lamaran nyan, netulung wahai Rasulullah, netulungkeun bak lun ma haqquz zauji ala zaujah, pakiban hak perumah di atas lintu, pakiban hak lintu di atas perumah. Adakah apa kewajiban perumah ke lintu goknyan? Fa in kana dzalikal haqqu syai'an, maka jika adalah hak tersebut sesuatu yang aku sanggup, tazawwajtuhu, maka aku bersedia menikah dengan dia. Tapi tegedi hana, maka lun pun hana bersedia untuk menikah. Hanya dum uri nong jamun tingat gomnyan temakut dosa ke Allah. Wati gelamar le uragam gejak ba Rasulullah ge mengadu, geukeun ba Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira apa kewajiban kamu perumah ke lintu? Seandainya kewajiban yang sanggup kamu kerjakan, maka akan kamu menikah. Tapi tegedi hana kamu menikah. Ketimbang lege menikah malah merumpok dosa dengan Allah gara-gara hana sanggup dipenuhi hak daripada suami goknyan. Maka nek selaku tanya selaku ayah yang anak dara menocit, monyo anak inong getanya gelamar legop, maka siapkanlah anak inong nyan berkira-kira na persiapan, na pengetahuan terhadap kewajiban gopnya di atas lintu. Baik sekedar tak pulih-pulih menikah mendang. Kakak terima kaummu tu hawacut penikah laju. Padahal gohlom mapan, makna mapan nyan kon segi harta, segi perilaku. Munya urinongnya gohlomna pengetahuan tentang hak-hak lintu ke goknyan, maka dianggap gohlom mapan ba agama. Gohlom siap untuk menikah. Karena goknyan hana pengetahuan tentang kewajiban perumah di atas lintu. Maka selaku urang cik, munyo anak indong katanya kana solamar, maka segohlom berlangsung akad nikah wajib tak purna ba'an indong pepe hak goknyan, pepe kewajiban goknyan di atas lintu. Baik sampai leh ge menikah anak indong ngau ragam, malah titik ura merumpok dosa ba Allah gara-gara hana ge penuhi kewajiban ba lintu. Maka gekeun oleh Rasulullah, lausala, jikalau mengalir dari dua lubang hidung suamimu darah ataupun nanah, lalu engkau bersihkan akan darah tersebut dengan menggunakan lidahmu, maka sungguh belum engkau penuhi hak suamimu. Nyan ke Rasulullah, hai urinong seandainya hidron itu bit darah ba hidung lintu, nepeglih darahnya kon ngon tisu, kon ngon ija, ngon lidah nepeglih, maka kadumnya berbakti ke lintu, sungguh ron gohlam dianggap orang yang memenuhi semua hak-hak lintu. Ti nyanduk berat kewajiban perumah di atas lintu. Kadum nyan he darah bak hidung lintu gepelih ngon lidah tu. Tapi tetap hanya dianggap orang yang habis gepenuhi kewajiban goknya di atas lintu. Sama lagi anak bak urang cik-cik. Hana surah anaknya mampu gebalah jasa urang cik. Ketika na urang temanyong, wahai Syekh, munyo talengo sejarah Uwais Al-Qarni. Gopnya dari Yaman, getingku mak, gejulang mak, geba mak di atas pundak gopnya dari Yaman ke Mekah. Kadum nyan he Uwais Al-Qarni, kira-kira padum persen gebalah jasa mak gopnya. Rupaji gejauh beliau Syekh nyan, yang pegahnya sahabat dan yang Rasulullah, yang pegah tu ulama. Gekeun legonya walaupun kadum nyan he Uwais Al-Qarni, geguk mak, getingku mak, gejulang mak dari Yaman ke Mekah, maka but he semacamnya gohlam setimpal dengan satu tarikan nafah mak waktu gepelahi goknya. Padahal lepas he kabutnya, tapi gohlam sepadan dengan sigo mak tarik nafah ketika gepelahi anak. Maka sama dengan hana jalan bagi anak untuk gepe tamat, gepe sempurna bakti ke mak hana. Hana surah bagi anak untuk tamat, untuk sempurna balah jasa mak.
Maka tugas anaknya adalah berbakti ke mak. Kon jak balah jasa mak. Karena balah jasa mangun ayah nya perkara yang hana mungkin, hana sanggup. Gedanya orangnya kan hantam tatingku mak lambaru musik raya. Kalaupun tabah bang motor, kahana apalagi mabut gedanya yang bang motor. Lebih-lebih lah hana dianggap sebagai pembalasan yang setimpal terhadap jasa mak gedanya. Maka menancik urinau terhadap perumah gaknyan. Dempa ge pelaku menyogopnya peraken gecok darah bak hidung lintu gepegelih dengan lidah pun gohlom dianggap sebagai urang yang telah sempurna gepenuhi hak terhadap lintu. Maka geken le urinongnya. Wahai Rasulullah menyemunan, wahai Rasulullah, tekedimenan kewajiban perumah di atas lintu cukup berat. Wallazi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang gebangkit dron wahai Rasulullah, la atazawwaju ma baqitud dunia, han akan menikah selama kekal dunianya. Gemenjanji le urinongnya han akan gemenikah. Pakon tu makut gaknyan mudosa ngon Allah gara-gara hana sempurna gepenuhi hak lintu gaknyan. Cuman mesti ditanya oleh orang dah get urinong menikah hana menikah, tetap lebih get menikah ketimbang hana menikah. Apalagi gara-gara hana menikah henti le maksud roh hana tau jaga, adapun roh mutong orang ajnabi. Tapi munyo memang leh menikahnya lebih le mafasid ji, lebih le menumpuk dosa ji, maka lebih got hana menikah. Hukum dasar ji lebih got menikah ketimbang hana menikah. Tapi munyo memang leh menikah dosa di tiuro, tapi temurka ngolintu, nya baru lebih get hana menikah. Kepada mah leh menikah di tiuro mutamah dosa, kon mutamah ibadah, kon mutamah pahala. Maka lagi benar tiga tu gedanya menyuruh si anak dara yang kena menikah, maka siapkan mental anak gedanya untuk belayak menghadam lintu, untuk siap gaknya gelayani lintu, gepenuhi hak-hak lintu. Baik cuman tapi siap umur mentang, baik pun siap harta mentang, tapi siap gaknya berakan jiwa, mental dan ilmu agama begitu toh hak lintu gaknya. Kemudian waqala Ali karamallahu wajhah, berkata oleh Sayyidina Ali, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk beserta Fatimah kepada Rasulullah. Maka kami dapati akan Rasulullah menangis ianya Rasul dengan tangisan yang bersangatan. Sayyidina Ali pernah getamong bak rumah Rasulullah gejak dua ngon Fatimah. Maka terus hilik ke Rasulullah, rupanya Rasul tengah gemo, berat gemo Rasul. Maka Ali pun penasaran. Faqultu lahu, maka aku berkata baginya Rasulullah, wahai Rasulullah, malladhi abkaka, hal apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Ya Rasul, sebab dronih nemo. Maka qala berkata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, lailata asrabi ila sama', bak malam Isra' Mi'raj, ketika Allah gepejak lun ulangit, raaitu nisa, ulun kalon sekelompok urang indong min ummati ni bak umat lun, yu'adzabna ge'adzab ururinongnya lam neraka dengan berbagai macam azab. Rupanya sebab Rasul mo tingkat gaknyan waktu gi Isra' Mi'raj naga pelumah oleh Allah sabah kelompok urinong ni bak umat gaknyan gemomo. Walaupun nyo adalah gambaran kon kenyataan, gambaran mentong. Gepulumah gambaran oleh Allah bahawa di hari kiamat tengah di urut akhirat na umat Rasulullah dari kelompok-kelompok urinong yang gazab oleh Allah dengan le tak macam azab. Maka ken Rasul, maka ulun mo gara-gara tingkat katanya yang pun diperinci oleh Rasulullah.
yang pun raaitu imra'atan, yang pun hai Ali lun urinong muallaqatan bi sya'riha, urinong nyan gegantung le Allah, giikat ngon rantai bau ji, gecok rantai giikat bau gantung dalam neraka le Allah. Ya ampun. Kemudian yang kedua, nalam urinong yang gegantung oleh Allah dengan lidah, gecok lidah gepetebit ulua gikat ngoranti bak lidahnya gantung. Urinong pun buno bau gikat ngoranti gantung. Urinong yang kedua bak lidah gepetebit lidah gikat ngoranti gantung. Kemudian yang kele ulun udan urinong wahai Ali, ra'suha ra'su khinzir, ule urinong nyan kajit ke ule bui. Kemudian badan urinong nyan lagi badan keledai. Kemudian urinong yang kagak pehi bui oleh Allah, badan lagi keledai, gejo azab yang cukup le. Dan yang keput ke Rasulullah, lun urinong ala suratil kalbi, dia ada bentuk anjing. Padahal apui itamong dalam babah urinong nyan, itibit dubur urinong nyan. Hanya put macam urinong yang geazab oleh Allah, yang gepedeh bak Rasul ketika Isra Mi'raj. Yang pun urinong yang geikat bak gegantung. Yang kedua giikat bak lidah gerante gantung. Yang kedua urinong gepeh muka ule jet ke ule bui, badan lagi keledai. Yang keput urinong yang geperupa oleh Allah, yang gepegot oleh Allah kahi lagi asal lagi anjing. Lehnyan rot babah gaknyan itu itamong apui itibit rot dubur. Nyaput macam azab yang Rasul kalan ketika Isra Mi'raj. Maka geken le Rasulullah lam geperinci pe sebab menan. Pakon urinong nyan termasuk kedat pakon putdra urinong buno gaadab menan oleh Allah. Merasa penasaran Ali, juga merasa temakut Fatimah Zahra. Maka ken Fatimah bak Rasulullah. Berkata ia Fatimah, wahai kekasihku, wahai ayahandaku, wahai Rasulullah, ma kana a'malu haula. Pe amal urinongnya ya Rasulullah. Pubut urinongnya sehingga gaadab oleh Allah. Kira-kira pe dosa urinongnya sehingga dumnya gaadab oleh Allah. Maka ken Rasulullah, ya ibn wa ya baniyah, wahai anak perempuanku. Yang pertama, adapun perempuan yang digantung dengan rambutnya, maka merekalah perempuan-perempuan yang selama di dunia tidak pernah menutup rambutnya daripada pandangan laki-laki. Rupanya urinong yang gegantung oleh Allah tengah hurau kiamat dalam neraka, nyokeh urinong yang selama dalam dunia hana getup ilike uragam ajnabi. Maka oleh karenanya tanya wajib takun bak perumah, takun bak anak YouTube. Tapi hanjut tafonis urang lain yang buka-buka ahli neraka. Pilah-pilah bab tu. Nyo kan tak lengah hadisnya. Dalam hadisnya Rasul mengatakan urinong yang perlu mahuk dilikagam ajnabi gaadab dalam neraka oleh Allah dengan cara gerante goknyan gikat dalam neraka gantung. Tapi hanjut musuh merupak ngonggop untuk ipekan bak jalan. Tak foto, tak pegot bak senep tak kenyu nyo ke urinong yang tengah gantung ngembau oleh Allah. Hanjut menang. Tanya betnya untuk tak perbaiki dro dan keluarga. Kon jak fonis kegap. Karena hanya fonis gap katanya. Munyo kena berdoa mentang beri taubat urangnya. Tapi hanjit tak fonis gap yang memang buka-buka ulang kau ramai sebagai ahli neraka. Karena tanya hana gebi menghakimi. Tanya geyu berbuat baik tapi hana gebi merasa baik. Tanya you puji but haram. You puji dosa. Tapi hanjit merasa hana mendosa dan hanjit tanggap gap sebagai orang yang mendosa. Jadi tuah katanya orangnya yang mampu tak tegah keluarga katanya YouTube aurat. Tapi hanjit punya merumpak uri-urinong yang buka-buka berjalan bapekan tak fonis sebagai penghuni neraka digantung meranti bau oleh Allah. Hanjit tak fonis juga.
Kemudian yang kedua, urang inong yang gegantung lidah oleh Allah ngerantai, fa innaha kanat tu'adzi zaujaha, maka merekalah perempuan-perempuan yang selama di dunia ketika hidup mereka menyakiti perasaan suaminya dengan perkataannya. Gepetakit hati lintu dengan haba-haba tajam, dengan haba-haba kasar, sakit hati lintu, tupeh hati lintu. Hanya ke urinong yang gantung bak lidah oleh Allah ngerantai, geprakeun getijik-tijik dalam neraka. Kemudian yang kelima, urang inong yang gepuhi bui oleh Allah dan gepuhi asal, fa innaha kanat tuti'u firasya zaujiha, merekalah perempuan-perempuan yang ketika di dunia mereka melayani laki-laki lain selain suaminya. Adapun bahasanya lagi baikkan mezina dengan agam lain atau selingkuh dengan urang agam lain. Rupaji uri-uri nong yang gelayani uragam lain yang kon lintu gaknya juga merupakan azab tengah yang berat di hari kiamat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uri nong yang ule gaknya bui dan badan gaknya keledai nyoke namamah kadzabah, uri nong yang selama hidup gaknya galak adu domba dan le temaki-temaki. Kemudian yang keput uri nong yang gepuhi lagi asal oleh Allah rot babah hitamong apui itu bir dubur nyu adalah uri nong yang semasa salam dunia gopnyan gedengki kegap, iri kegap dan galak bergaduh kenikmatan urang lain. Hanya pun tayang itu wajib puruna perumah untuk bekna sifat dengki kegap, bekna sifat iri kegap. Karena bak uri nongnya lebih rentan itu ka dengki dengan iri timbang bak urang agam. Urang samping rumah kai blo motor baru, nya uri nong tek kamek mot gaknya. Muhut urang lain bergaduh motor bebekna motor. Jadi tagalak kegopnyan bermelarat, hana galak tak egop hudip mangat, hudip senang ikan dengan sifat iri. Jadi urinong iri dengkinya hanya ke urinong yang dibentuk oleh Allah pada kiamat tengah sebagai bentuk hasil dekala anjing. Kemudian nyona hadis tentang urinong yang tim melayani lintu koknya. Yang pertama hadisnya kan Rasulullah, idza ghasalatil mar'atu siyaba zaujiha, apabila mencuci oleh seorang perempuan akan baju suaminya perempuan, kataballahu laha alfa hasanatin, maka Allah menulis bagi perempuan tersebut akan 1000 kebaikan, wa ghafara laha alfa sayiatin, dan menghapus bagi perempuan tersebut akan 1000 keburukan, dan wa rafa'a laha alfa darajah, Allah menaiki baginya 1000 pangkat, wastaghfara laha kullu syai'in, dan meminta ampun baginya perempuan oleh tiap-tiap sesuatu yang terkena sinar matahari. Namanya bunuh ke azab nyoc hadis yang gepegah kelebihan urinong tu mah. Urinongnya lagi ka sama-sama maklumi gopnya hana wajib gerah baje lintu. Hana wajib gepuduk bu ke lintu. Dan lintu pun wajib pegah. Wajib tekedi perumah tanya hana mupum lam, lintu wajib pegah bahawa gopnya hana wajib gerah baje tanya. Tanya lintu mesti pegah hak perumah. Haide ron hana wajib gerah baje lun. Dah hana wajib puduk bu ke lun. Nya termasuk pelajaran yang wajib gebi oleh lintu ke perumah. Di samping wajib purno cara temayang, wajib purno cara puasa, wajib purno cara mensuci, lintu wajib cit keun bak perumah bahawa gopnya hana wajib puduk bu katanya, rah baje katanya. Anaknya wajib pegah, wajib purno. Kepurungku supaya ketika urinong katanya gerah baje katanya, gepuduk bu nya lebih ikhlas, lebih memang nam maksud untuk lani lintu.
Kon untuk pegelah kewajiban. Karena munyo hana dakeun tanyan, maka nduk linong terpaksa puduk lintu. Walaupun bengeh-bengeh lintu tengah sakit-sakit gepaksa ra untuk puduk bu lintu rah baje lintu. Pakon temakut bengeh lintu ya. Maka kakak hana merumpok pahala gara-gara iyo ke bengeh lintu. Maka lintu mesti pegah bak perumah. Gopnyan hana wajib puduk bu, hana wajib rah baje. Nya wajib lintu pegah hak perumah. Kemudian perumah tekedi kagak depe katanya hana wajib. Tapi gerah cik baje lintu. Maka salah sabah kelebihan bilik Allah adalah tiga gerah baje lintu, gepe ampun serba macam dosa ubud, gejuk serba macam kebaikan oleh Allah, dan gepe pangkat serba buah pangkat. Dan ubina benda-benda yang kenong mata uro ialah ampun gurinong yan. Dan berkata oleh Aisyah, kemudian perumah Nabi Ummul Mukminin Siti Aisyah juga pernah gekeun sabah hadis. Adapun sabah asar. Gekeun legonya suara alat dapur seorang perempuan itu dapat menyamai suara takbir ketika perang melawan kafir. Uri nang wate gepuduk bu imusu kompor, imusu pingan, nyan su pingan uri nang ketika gerah pingan, su kompor ketika gemasak-masak, nyan sama lagi takbir ketika perang lawan kafir. Urang perang kafir takbir Allahu Akbar. Maka kemuliaan su takbir ketika perang kafir nyan tarumpok gerumpok leurinong bak imusu pingan, imusu kanot, imusu kompor ketika gemasak untuk lintu. Nyandu mulia bu urinong yang getim khadam lintu. Su kompor kok nyan, su pingan kok nyan saban mulia lagi su urang tekebi ketika geperang kafir. Maka but kok nyan sama lagi urang perang kafir. Menyasu kompor sama lagi tekebi ketika perang kafir, maka but urinong yang gedani dintu sama lagi urang yang perang kafir. Maka menyana urinong tengah-tengah gemasak ke dintu, kecelakaan duk tiba-tiba kau meninggal. Maka sama lagi orang meninggal ketika perang fisabilillah. Tapi ingat gemasak dengan nit khadam lintu. Tiba-tiba tengah gemasak kecelakaan, ka musibah tengah masak ke lintu. Berarti gemasak pun genitnya untuk bersenang lintu. Tiba-tiba kecelakaan meninggal kok nyan. Nyan sabar lagi meninggal ketika tengah perang kafir, merumpok pahala syahid. Kemudian dalam hadis ni kaum umum demah ruh ngauragam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ishtara li'iyalihi syai'an, siapa saja yang membeli sesuatu bagi keluarganya, summa hamalahu biyadihi ilaihim, kemudian ia membawa pulang dengan tangannya sendiri, hattallahu anhu dzunuba sab'ina sanatin. Hanya kuragam demah. Jadi nah hadis ke Rasulullah menyogetanya ta timblo makanan ke keluarga. Kemudian ta masak kedro, ta puo kedro, ta masak kedro, ta hidang ilekana dengan perumah. Maka but semacamnya gebalah oleh Allah dengan cara hattallahu anhu dzunuba sab'ina sanatin. Gesampuh oleh Allah dosa ubud selama 70 tahun. Hanya kuragam. Geblo makanan, geblo sesuatu ke keluarga kan dengan perumah. Lenyat gemasak kero, geolah kero, gehidang kan ke perumah. Maka but laganya gejuk pahala oleh Allah dengan cara gesampuh dosa ubud selama 70 tahun. Jadi menyemunan sama dengan orang agam yang ingin berbahagia keluarga, gepe layani anak dengan perumah, gejuk pahala oleh Allah, menancit urinong yang kena layani lintu gejuk pahala oleh Allah. Maka bersama-sama guna urinong guna komitmen untuk berbahagia lintu, dan lintu juga guna komitmen untuk berbahagia urinong. Hanjut egois, bek merasa ingin dibahagiakan tu. Bek meh cuma ingin dilayani, tapi hana siput melayani. Maka tanya uragam lebih baik bela talengo tentang kewajiban uragam terhadap perumah. Dan bagi urinong lebih baik bela gelengo tentang kewajiban perumah bagi
bagi lintu. Hanagat tanya uragam le ta lengo tentang wajib atau perumah bagi uragam. Kecuali untuk puruno. Tak ada mengharap siput dia. Dan urinong pun juga hanagat ta le gelengo hak agaknya kelintu takut selalu berharap. Berarti berharap ketika hana tercapai, ka kecewa, ka kacau dengan itu, ka mendawang dengan itu. Gara-gara hana tu lagi yang berharap. Makai tanya juga selaku lintu benar citbut, benar komitmen tu tak bahagiakan keluarga katanya. Dari kena Rasulullahnya tak belo sesuatu ke keluarga, tak masak kero, tak hidang kero ke keluarga kana ke perumah yang gejuk pahala oleh Allah dengan cara gesampuh dosa ubud selama 70 tahun. Kata nu. Pada 2 minit. 3 aja lah. Nak kemantang. Mudah-mudahan kitanya selaku lintu urinang, ayah urinang mampu tadidik urinang katanya dan anak inang katanya untuk wujud ke perempuan yang solehah dan juga tanya wujud ke uragam yang soleh kan, yang juga nak komitmen untuk tak bahagiakan keluarga katanya karena ban-banduanya urinang yang ingin geliani lintu dan lintu yang kena berbahagia keluarga yang bandua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa